3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai, halo di sana, sahabat hebatku dari kota manapun kalian berada saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Selamat datang di Cawan Kosong, tempat di mana kita belajar bersama untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Teman-teman, pernah gak sih kalian sempat berpikir, kenapa ya orang kaya itu justru terlihat santai dan uangnya datang menghampiri mereka dengan mudah, sedangkan orang miskin justru sibuk kerja keras mengejar uang tanpa ada hentinya? Apakah ada rahasianya di balik semua itu? Atau ada tips trik khususnya mengapa semua itu bisa terjadi? Nah, di video kali ini kita bersama-sama bakal kupas tuntas perbedaan mindset antara orang kaya dan orang miskin, sudut pandangnya soal uang. Jangan lupa, mindset itu adalah kunci utamanya. Kunci utama dari semua itu adalah mindsetnya. Jadi, siap-siap buka pikiran kalian dan temukan inspirasi baru hari ini, menambah wawasan kalian ya teman-teman. Sebelum kita mulai bahasannya ini, jangan lupa langsung aja kamu subscribe untuk mensupport channel ini dan like, share jika kalian suka kepada teman-teman kalian yang memerlukan. Terima kasih sebelumnya ya teman-teman. Sebelum kita mulai bahasan kita ini lebih dalam, kita alangkah baiknya berdoa ya, supaya kegiatan kita dan setiap apapun yang dilakukan kita menjadi bermanfaat dan berkah, tentunya diridhoi juga ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha pengasih, Allah yang maha baik, aku bersyukur atas kesempatan ini untuk berbagi inspirasi dan kebaikan. Aku memohon rahmat-Mu bagi semua penonton setia di sini. Limpahkanlah kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam hidup mereka semua. Jadikanlah setiap langkah mereka penuh dengan keberkahan dan kebijaksanaan. Berikanlah kekuatan ketika mereka menghadapi tantangan, serta kelapangan hati untuk menerima setiap cobaan dengan sabar dan ikhlas. Mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Cukupkan rezeki mereka dengan cara yang halal, yang baik, dan penuh berkah. Ya Allah yang maha baik, jadikanlah setiap harapan baik mereka menjadi kenyataan. Jadikan mereka pribadi yang jauh lebih bijak, kuat, dan terus bertumbuh menjadi versi terbaik diri mereka. Terima kasih ya Allah atas setiap cinta dan dukungan yang mereka berikan kepada channel ini. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan kebaikan kembali berlipat-lipat ganda. Allahumma amin. Teman-teman, semoga kalian semua tidak bosan ya dengan channel ini, karena saya juga selalu membahas dengan lain-lain topik. Tidak hanya topik yang sama, tapi selalu topik yang berbeda-beda. Sebelumnya kita berpantun dulu yuk. Berpantun untuk kalian semua. Bunga mawar mekar di taman, harumnya semerbak menyapa pagi. Untuk kalian penonton setia, semoga rezeki lancar dan hati selalu berseri. Nah, ini untuk kamu ya, untuk kalian yang selalu setia di sini bersama saya membahas bahasan yang positif ya. Teman-teman, mengapa sih orang miskin itu mengejar-ngejar uang? Mengapa? Ya. Apakah pola pikir mereka itu tidak sama dengan orang yang kaya? Apakah pola pikir mereka berbeda? Mindsetnya tentunya berbeda ya. Mengapa orang miskin cenderung mengejar uang? Karena didesak dengan kebutuhan dasar yang mendesak. Orang miskin seringkali harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, ya, tempat tinggal, kesehatan. Karena itu
Mereka itu fokus bekerja keras agar apa? Agar dapat bertahan hidup, sehingga uang itu menjadi prioritas utamanya untuk dikonsumsi setiap harinya. Mencari uang hari ini, dikonsumsi untuk hari ini. Seperti itu. Mereka juga memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang kaya. Pola pikirnya tentang uang, sudut pandang tentang uang itu berbeda. Seringkali orang miskin tumbuh dengan keyakinan bahwa uang itu hanya bisa didapatkan melalui hanya kerja keras fisik. Ya, mereka berpikir bahwa semakin mereka kerja keras, semakin uangnya itu banyak, semakin dapat mendapatkan uang banyak, sehingga mereka itu terus-menerus kerja keras untuk mendapatkan uang. Mereka juga memiliki lingkaran kebiasaan. Orang miskin memiliki kebiasaan mengejar uang, diturunkan dari siapa? Dari orang tuanya, dari generasi-generasi sebelumnya. Misalnya nih, melihat orang tua bekerjanya itu siang malam, bapak ibunya ya yang terdahulu, kakeknya, neneknya, bapak ibunya, melihat mereka itu kerja keras siang malam di sawah, di ladang, ataupun menjadi kuli semacamnya ya. Mereka itu membuat mereka merasa bahwa inilah satu-satunya cara bertahan hidup. Dengan apa? Ya dengan membanting tulang, dengan kerja keras. Ya, itu menurunkan pola pikirnya kepada keturunannya. Ya, kemudian orang yang miskin itu cenderung mereka memiliki edukasi yang kurang tentang uang. Pemahamannya itu kurang tentang uang. Kurangnya edukasi, minimnya pengetahuan tentang investasi. Ya, mereka tidak memiliki ilmu dasar tentang pengelolaan uang ataupun peluang-peluang bisnis, gimana caranya untuk meraih peluang bisnis ya. Semua itu membuat mereka terjebak dalam pekerjaan yang menghasilkan sedikit. Mereka cenderung menjadi pekerja, menjadi kuli ya. Mereka tidak tahu bagaimana membuat uang itu dapat bekerja untuk mereka. Yang mereka tahu, mereka hanya bekerja untuk seseorang, menukarkan waktunya, bekerja dengan fisik untuk mendapatkan nilai tukar uang ya. Kemudian orang yang miskin cenderung ketakutan. Takut apa? Takut kehilangan. Rasa takut kekurangan itu membuat mereka tidak berani mengambil risiko, tidak dapat berani mengambil risiko untuk mencari peluang baru. Akhirnya mereka itu tetap bertahan pada pekerjaannya itu dengan upah harian, dengan upah yang cenderung minim. Mereka tidak berani untuk mencoba usaha yang lebih besar, atau bahkan mereka tidak memiliki pengetahuan caranya, solusinya untuk membuka suatu usaha ya. Mereka itu orang yang miskin cenderung fokus pada jangka pendek ya. Pada jangka pendek mereka tidak memikirkan jangka panjang. Orang miskin seringkali fokus pada hanya kebutuhan harian. Mereka tidak memikirkan tentang investasi jangka panjang, yaitu tadi karena minimnya pengetahuan. Mereka tidak memiliki edukasi untuk itu. Akibatnya, mereka lebih memilih uang tunai langsung daripada berpikir tentang pertumbuhan keuangan di masa depan. Dan mereka juga tidak percaya terhadap adanya investasi dan semacamnya, dan mereka tidak mengetahui tentang adanya peluang seperti itu untuk menggandakan uang, bahkan uang itu dapat bekerja untuk mereka dengan cara menginvestasikannya, mengalokasikannya di instrumen-instrumen tertentu ya. Intinya dari semua itu tadi, orang kaya itu cenderung membuat uang bekerja untuk mereka melalui apa? Melalui aset, melalui investasi, dan melalui bisnis-bisnis mereka yang mereka buka. Sementara itu, orang yang miskin seringkali berada dalam siklus bekerja keras demi uang, tanpa mengetahui, tanpa mau mengembangkannya, atau tidak tahu cara mengembangkannya, cara mengelolanya.
Ya, jadi mindset inilah yang perlu dirubah, perlu dirubah agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Jika selama mereka tidak merubah mindsetnya, ya sampai kapanpun hidup mereka akan tetap miskin. Ya, teman-teman, kebanyakan orang miskin itu punya sudut pandang yang salah tentang uang. Apalagi mereka itu juga minim edukasinya tentang pengelolaan uang. Ya, banyak orang miskin itu memiliki sudut pandang yang kurang tepat terhadap uang, dan itu seringkali diperkuat oleh lingkungannya serta kurangnya edukasi finansialnya. Sebab mereka tidak memiliki uang, maka itu mereka tidak memiliki edukasi yang cukup. Ya, teman-teman, mereka itu memikirkan yang di pikiran mereka itu uang hanya didapat dengan cara kerja keras, dengan cara kerja fisik, dengan tenaga. Ya, banyak orang berpikir bahwa satu-satunya cara mendapatkan uang adalah bekerja keras secara fisik. Ya, seperti mereka bekerja sebagai kuli, sebagai buruh, sebagai karyawan, atau pekerjaan kasar lainnya. Mereka belum memahami, tidak memahami bahwa bekerja cerdas dan memanfaatkan peluang itu juga dapat menghasilkan uang, bahkan jauh lebih banyak. Kerja cerdas, kerja pakai otak, tidak pakai tenaga, tidak pakai fisik, ya. Bahkan mereka dapat duduk di AC yang dingin di gedung-gedung pencakar langit, dan mereka justru dapat mendapatkan uang yang jauh lebih besar. Mereka tidak mengetahui caranya itu, ya. Mindset itu seharusnya uang bisa didapatkan melalui kerja cerdas, seperti berinvestasi di awal, berbisnis, membuka peluang usaha, atau memanfaatkan keterampilan yang bernilai tinggi. Makanya orang yang miskin jarang sekali mereka menginvestasikan leher ke atas. Dia tidak mengasah keterampilan, dia tidak mau belajar teknik-teknik atau skill yang justru laku di pasaran untuk mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi. Ya, uang, menurut mereka, uang itu adalah akar sebuah permasalahan. Ada sebagian dari mereka itu beranggapan bahwa uang itu adalah sumber masalah, atau uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah, dari situ tuh akibatnya mereka cenderung menolak perubahan pola pikir tentang uang karena takut menjadi serakah atau takut menjadi materialistis. Mereka berpikir uang tidak dibawa mati dan uang itu tidak berguna selamanya. Pikiran mereka seperti itu. Bahkan mindset yang semestinya, mindset yang seharusnya, uang itu hanyalah alat. Uang cuman sebuah alat. Ketika digunakan dengan bijak, uang bisa meningkatkan kualitas hidup dan justru membantu banyak orang. Mereka tidak memiliki mindset seperti itu, ya. Mereka memiliki mindset bahwa kaya itu adalah suratan takdir. Takdir yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Mereka berpikir Yang Maha Kuasa itu memberikan nasib seseorang itu ada yang kaya, hidup enak, ada yang miskin, terlunta-lunta. Padahal itu semuanya salah. Itu semuanya adalah usaha. Ya, usaha dari kita sendiri. Semua orang itu berhak kaya. Semua orang itu berhak hidup berkelimpahan. Orang miskin sering merasa bahwa kaya adalah soal keberuntungan atau bahkan sudah menjadi suratan takdir. Mereka tidak melihat bahwa orang sukses itu bekerja keras. Dia berani mengambil peluang-peluang yang beresiko dan mereka berpikir secara strategis, secara kritis, ya. Mereka kerja dengan gigih. Bahkan orang miskin kadang mereka suka bermalas-malas. Ketika mereka memperpanjang tidurnya, jam tidurnya, mereka bisa tidur 8-10 jam. Orang yang sukses, orang kaya, tidurnya sedikit. Mereka memperkuat fondasi finansialnya dulu, baru mereka bersantai kemudian. So, mindset yang benar, kesuksesan finansial adalah hasil dari kombinasi usaha,
perencanaan, mindset yang benar, dan pengelolaan yang tepat. Baru itu dapat menjadi sukses. Bukan tentang suratan takdir. Setiap dari kita, jika kita berusaha dan kita rajin mencari peluang-peluang, kita gercep, maka kita pun akan sukses. Kita dapat merubah hidup kita yang cuman begini-begini aja, tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, bahkan justru semakin terpuruk. Jika kita pandai mencari peluang usaha dan kita orangnya terbuka, mau belajar, maka hidup pun akan berubah. Jadi miskin itu bukan takdir, bukan suratan ya, dan kaya itu juga bukan takdir, bukan suratan takdir. Kita sendiri dapat menciptakannya. Kita bisa hidup berkelimpahan, kita dapat hidup layak seperti orang-orang kalau kita mau berusaha ya. Kemudian orang yang miskin itu gengsi yang menguras dompet. Tidak sedikit orang miskin itu terjebak dalam pola hidup konsumtif. Agar apa? Agar terlihat mampu, agar terlihat memiliki hidup yang layak. Misalkan mereka itu justru memaksakan membeli barang-barang yang mewah. Dengan cara apa? Dengan cara peleter, dengan cara kredit. Mereka mendapatkan barangnya sekarang, membayarnya kemudian dengan cara menyicil, dengan cara bunga, dengan cara memberikan bunga. Hanya apa? Hanya untuk menjaga gengsi, ya. Mindset yang seharusnya mereka itu fokus pada kebutuhan, bukan untuk keinginan. Investasikan uang untuk hal yang meningkatkan nilai diri dan penghasilan, bukan hanya status sosial. Nah, itu bedanya. Kalau orang miskin, mereka cenderung memiliki sesuatu yang branded dan dipamerkan ke sosmed. Sedangkan orang kaya, banyak dari mereka hanya memakai sandal jepit dan kaos oblong celana pendek. Ya, mereka tapi asetnya di mana-mana. Itu sudah beda pola mindsetnya dan lifestyle-nya ya. Kemudian orang yang miskin menabung tanpa mengembangkannya. Mereka merasa aman dengan cara menabung di bank konvensional tanpa berani berinvestasi, dan bahkan mereka tidak mengerti ilmu investasi ini. Makanya dia tidak tahu ada peluang investasi, karena ada bisa jadi mereka itu karena takut rugi. Padahal jika mereka menabung di bank konvensional, mereka itu tergerus inflasi, membuat nilai uang mereka justru semakin menyusut setiap tahunnya ya. Mindset yang seharusnya mereka itu selain menabung, pelajari dong tentang investasi agar uang itu dapat berkembang, agar uang itu berlipat-lipat ganda dan dapat bekerja untuk kita. Contohnya aset ya, mereka bisa menaruh instrumen di aset seperti halnya properti, saham, obligasi, atau usaha. Bisa memberi pemasukan pasif sehingga mereka tidak bekerja hari ini untuk dimakan esok hari. Tidak seperti itu ya. Mereka tidak memiliki pemikiran jangka panjang dan tidak tahu tentang ilmu investasi. Orang miskin takut berpikir besar. Seringkali orang miskin itu merasa bahwa peluang besar itu hanya dimiliki atau hanya diperuntukkan oleh orang-orang kaya atau berpendidikan tinggi, orang yang memiliki lulusan sarjana atau memiliki title yang tinggi. Akibatnya mereka itu enggan untuk mencoba. Mereka takut untuk mencoba hal baru yang berpotensi meningkatkan taraf hidup mereka. Mindset yang seharusnya berani mencoba hal baru dan keluar dari zona nyamannya, yaitu adalah langkah awal untuk meraih kesuksesan finansial. Meskipun orang tersebut tidak memiliki pendidikan, bukan lulusan sarjana, tidak pernah mengenyam bangku kuliah, tapi jika orang itu gigih dan mau mencari peluang-peluang, maka dia akan sukses. Banyak sekali contohnya orang sukses miliarder tapi lulusan SD.
Ya, banyak sekali. Karena apa? Karena dia pandai mencari peluang-peluang dan dia terbuka untuk mencari ilmu. Dia mengasah skillnya sehingga dia mampu menciptakan peluang bisnis dan mengubah hidupnya, ya, mengubah nasib hidupnya. Seperti itu, teman-teman. Banyak orang miskin itu terjebak dalam sudut pandang yang justru mereka itu membatasi dirinya. Mereka perlu menyadari ya bahwa mengubah pola pikir tentang uang dapat menjadi langkah pertama menuju kehidupan yang jauh lebih sejahtera. Mereka akan merubah nasibnya, nasib keluarganya. Edukasi keuangan dan keberanian untuk mengambil peluang bisa membuka jalan baru menuju satu kemakmuran, ya. Teman-teman setuju nggak dengan pandangan ini? Orang itu tidak penting dengan title-nya dia lulusan sarjana ataupun dia lulusan SD. Dia mau belajar atau tidak, dia mau mencari peluang atau tidak, itu yang membedakannya. Bahkan banyak juga orang yang lulusan tinggi seperti lulusan title-nya tinggi seperti doktoral ataupun S3 mereka menganggur juga banyak. Sedangkan orang yang lulusan cuman SD juga sukses dan mereka kaya raya pun juga banyak. Itu bedanya mereka mau belajar dan mencari peluang, ya. Dan tentunya mindsetnya berbeda, sudut pandangnya tentang uang. Mereka tidak membatasi diri bahwa orang yang kaya itu layaknya orang yang berpendidikan tinggi atau sebagainya, ya. Mindsetnya mereka open, terbuka, dan mereka terbuka untuk belajar. Orang kaya itu justru dikejar uang. Kenapa? Jadi mengapa orang kaya kok malah justru dikejar uang? Ya, orang kaya dikejar uang karena mereka itu yaitu tadi memahami cara membuat uang. Mereka memahami cara bekerjanya uang untuk mereka. Ya, ini adalah hasil dari pola pikir, hasil dari kebiasaan dan strategi finansial yang berbeda sudut pandangnya dengan orang miskin, ya teman-teman. Orang kaya mereka memiliki pola pikir tentang uang yang jauh setingkat lebih tinggi. Orang kaya menganggap uang itu sebagai alat, cuman alat untuk mencapai tujuan, bukan sekedar hasil kerja keras fisik. Mereka tidak bekerja untuk uang, tetapi mengatur, mengelola uangnya agar bekerja untuk mereka melalui investasi, melalui bisnis, atau melalui aset produktif. Makanya mereka memiliki rumus-rumus untuk menempatkan uang itu ditaruh di instrumen tertentu supaya mereka mencapai financial freedom-nya, ya. Contohnya nih, seorang investor membeli properti untuk disewakan. Uangnya datang setiap bulan tanpa dia harus bekerja keras setiap hari, dan dia juga tidak memiliki gaya hidup yang hedon, tidak mengejar lifestyle yang mengejar keinginan, tidak memakai barang-barang branded untuk sekedar dipamerkan, memuaskan keinginan sosial media. Tidak, mereka hidup sepenuhnya aja, kebutuhan makanannya apa dan keperluannya apa. Tetapi mereka memiliki income per bulannya. Dari apa? Dari properti-properti yang disewakan tadi. Mereka mungkin cuman duduk santai rileks di rumah, tidak kelihatan bekerja secara fisik, kerja keras berpanas-panasan ataupun bahkan dengan diguyur hujan dan sebagainya. Tapi mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena apa? Mereka telah memiliki aset disewakan dan asetnya pun utuh, bahkan setiap tahunnya justru akan semakin meningkat harganya dan disewakan per bulannya untuk keperluan hidupnya, ya. Orang kaya memiliki sumber pendapatan pasif, ya. Orang kaya itu fokus membangun multiple stream of income. Namanya seperti itu. Mereka fokus untuk membangun beragam sumber penghasilan, tidak hanya mengandalkan satu penghasilan. Mereka justru sangat gigih dan gencar berinvestasi. Misalkan berinvestasi saham yang memberikan mereka dividen. Dividennya itu beragam, ada yang per bulan,
ada yang per tahun ya. Mereka juga berbisnis, bisnis yang tetap menghasilkan meski tidak selalu hadir secara fisik, tapi mereka memiliki bisnis dan mereka memiliki karyawan. Justru mempercayakannya kepada karyawan, tidak secara fisik turun tangan, tidak, tapi dia yang pasti membuka banyak bisnis ya. Mereka juga memiliki properti yang disewakan. Mereka juga membangun bisnis royalti. Royalti dari apa? Dari karya digital, dari karya ataupun produk digitalnya. Mereka mampu menciptakan produk-produk memanfaatkan platform digital. Jika kalian mau seperti itu, dia juga akan dapat passive income ya. Seperti contohnya kalian menjadi content creator. Banyak sekali konten kreator tidak kerja secara fisik ya, dia tidak nampak memiliki pekerjaan di instansi tertentu, tapi kerjanya di rumah ngonten dan konsisten dijalani, ditekuni. Maka dari awalnya itu viewers tidak ada atau subscriber tidak ada, lama-lama juga akan menjadi banyak dan berkembang. Karena sekali lagi tidak ada kerja yang mengkhianati hasil ya, selalu kerja akan membuahkan sesuatu sesuai dengan kerja dia ya. Tinggal menunggu waktunya saja. Jika konsisten dan telaten, maka akan berbuah manis. Seperti itu. Orang kaya, mereka berpikir jangka panjang. Orang kaya berpikir tentang bagaimana uang itu dapat terus berkembang di masa depan. Mereka berani mengambil resiko terukur demi keuntungan-keuntungan jangka panjang. Sementara orang miskin lebih memilih keamanan jangka pendek aja, ya. Contohnya, daripada menghabiskan uang untuk barang yang konsumtif, mereka lebih memilih membeli aset atau senilainya yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Mereka akan hidup sederhana aja, cukup makan, cukup pakaian, tapi mereka justru akan berfokus untuk membesarkan asetnya, dan aset itu nilainya akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan orang yang miskin berbeda, dapat uang besar hari ini, justru dia akan membeli sesuatu yang besar dan akan habis hari ini atau esok. Seperti itu, dia tidak tahu caranya untuk menginvestasikan uangnya, dialokasikan supaya kedepannya justru akan nilainya berlipat-lipat. Kemudian orang kaya itu rajin membangun networking atau dia mau berkolaborasi. Orang kaya dia berada di circle orang-orang tertentu aja. Dia mengelilingi diri dia dengan orang-orang sukses. Ya, melalui apa? Melalui jaringan networking. Mereka mendapatkan peluang baru. Mereka mendapatkan ide-ide gagasan bisnis dan mereka mendapatkan kerjasama yang menguntungkan. Uang datang dari kesempatan yang tercipta melalui relasi. Mindset mereka berbeda dengan orang miskin. Orang miskin bergabungnya, nongkrongnya di kawasan orang-orang yang galau-galau, orang yang kebanyakannya ngomongin orang, tidak bermanfaat. Dia tidak mau bergabung dengan circle yang memberikan peluang bisnis atau ide-ide bisnis atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Berbeda sekali secara tongkrongan, juga secara komunitas, secara circle pertemanannya juga sudah berbeda ya. Kemudian orang kaya mengelola dan menginvestasikan uangnya. Uang yang mereka dapatkan tidak langsung dihabiskan, ya, melainkan dikelola, diolah dan dikembangkan, diinvestasikan. Mereka paham bahwa nilai uang bisa bertambah jika ditempatkan pada aset-aset yang produktif. Contohnya, seorang pengusaha sukses tidak hanya menyimpan uangnya di bank konvensional yang justru akan tergerus inflasi itu ya, tetapi menginvestasikannya misalkan pada saham, misalkan pada obligasi atau pada bisnis-bisnis baru
Seperti itu. Mereka misalkan nebeng pada bisnis seseorang. Oh, aku tidak tahu ilmunya kamu caranya membuat kuliner ini. Aku nebeng dong, aku invest ya. Aku invest 50% contohnya. Dia duduk di rumah sedangkan bisnis kuliner ini berkembang pesat dan dia dapat namanya dividen. Dia dapat bagi hasilnya. Seperti itu. Ya, orang yang kaya itu seperti mencari peluang-peluang terus untuk meningkatkan flow-nya, untuk meningkatkan income-nya, dan dia tidak memiliki cuman satu sumber penghasilan, dia memiliki banyak sumber penghasilan supaya tidak kebingungan jika satu sumber penghasilan tumbang, dia masih memiliki yang lainnya. Ya, seperti itu. Beda sekali mindsetnya dengan orang miskin. Mereka cuman fokus pada satu sumber penghasilan. Dia tidak mau mencoba yang lain, bahkan tidak mau untuk mengambil resiko. Orang kaya fokus pada value-nya, bukan pada uang. Orang kaya itu lebih fokus pada menciptakan nilai daripada sekedar mengejar uang. Mereka tahu bahwa jika bisa memberikan manfaat besar bagi orang banyak, uang akan datang dengan sendirinya. Nah, itu pemikiran mereka, beda dengan orang miskin. Contohnya Elon Musk, ya, kamu tahu kan Elon Musk? Beliau tidak hanya fokus pada keuntungan yang cepat, keuntungan yang instan, tetapi dia menciptakan teknologi yang mengubah dunia. Hasilnya kekayaannya datang dari inovasi yang berdampak besar banget, berdampak sangat besar ya. Dari sini orang kaya dikejar uang karena mereka mengerti bagaimana memanfaatkan aset. Mereka menciptakan nilai dan membangun pendapatan pasif income. Mereka tidak bekerja keras hanya untuk uang, tetapi mereka memaksimalkannya, mengolahnya, mengembangkannya uang itu agar terus bekerja dan menghasilkan lebih banyak lagi, bergulung-gulung, berlipat-lipat lagi. Jadi di sini kuncinya ada pada mindset. Ada pada mindset, pola pikirnya, strategi, dan keberanian kita untuk mengambil resiko dan peluang baru ya. Apakah ada poin teman-teman di sini, apakah mau merubah mindsetnya dari yang kebiasaannya berpikir bahwa miskin dan kaya itu adalah suratan takdir? Berubah ya mindsetnya. Selama kita berusaha dan kita mencari peluang-peluang yang tepat, maka hidup kita akan berubah ya teman-teman. Perbedaan antara orang miskin dan orang kaya itu secara mindset ya. Yang mencolok itu perbedaannya secara mindset. Jadi mindset ini akan membuat mereka menjalani hidup dengan cara yang berbeda, akan membawa nasib kita secara berbeda. Jadi mindsetnya harus dibangun dulu, dirombak, dirubah jika masih berpegang teguh pada mindset lama ya, terutama dalam hal keuangan, terutama dalam hal peluang dan cara berpikir tentang kesuksesan ya teman-teman. Fokus pada peluang. Kamu lebih fokus pada peluang atau fokus pada masalah? Kalau orang kaya itu mereka melihat setiap situasi sebagai peluang. Setiap situasi itu dijadikan peluang. Mereka bertanya, bagaimana ya saya bisa memanfaatkan ini supaya ini dapat menghasilkan income kepada saya. Mereka berpikirnya seperti itu. Sedangkan orang miskin, dia cenderung fokus pada masalah dan kesulitannya. Mereka itu sering berpikir, kenapa sih begini aku, kenapa sih ini terjadi lagi sama aku. Dia fokus di situ, bukan fokus untuk gimana caranya supaya ya keluar dari situ ya. Contohnya, ketika waktu itu pandemi ya, di pandemi melanda. Waktu pandemi melanda, orang kaya itu mencari peluang bisnis di mana? Online. Ketika mereka lockdown, di mana-mana ditutup, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh buka toko, ya, semua bisnis ditutup. Mereka justru memanfaatkan platform sosmed untuk berbisnis online. Sementara itu, orang yang miskin
mereka lebih banyak mengeluh, komplain dan mengeluh ya. Karena apa? Karena dia kehilangan pekerjaan, karena bisnisnya majikan-majikan itu bisnisnya ditutup, dia tidak dapat bekerja, dia di rumah, dia justru akan banyak mengeluh dan komplain terhadap keadaan, komplain terhadap pemerintah, komplain terhadap nasib dan sebagainya. Sedangkan orang yang memiliki mindset sukses justru dia mencari peluang. Kan ketika lockdown itu internet tetap ada dan sosmed tetap dibuka. Orang di rumah, kalau orang miskin kerjanya scroll, dia rebahan dan scroll. Kalau orang yang sukses justru dia memanfaatkan orang yang scroll ini untuk mencari peluang dan dia mendapatkan cuan dari orang yang scroll ini ya. Berpikir jangka panjang. Kamu ini berpikir secara jangka panjang atau jangka pendek? Kalau orang kaya mereka berpikir secara jangka panjang, dan orang miskin justru mereka memikirkan jangka pendek, tidak pernah kepikiran ataupun planning tentang jangka panjang. Orang kaya berpikir tentang investasi dan pertumbuhan aset untuk masa depannya supaya berlipat-lipat uangnya. Sedangkan orang miskin hanya fokus pada pemenuhan kebutuhannya, kebutuhan sehari-hari. Ya, apa yang mau dimakan, apa yang mau dipakai, apa yang mau dibeli. Mereka tanpa memikirkan pengelolaan uang di masa depan. Tidak ada sama sekali menyisihkan ya, bukan menyisakan, menyisihkan uang untuk diinvestasikan supaya ke depannya, tahun depan nilainya barangkali sudah 3 kali lipat atau 5 tahun kemudian nilainya sudah 500 kali lipat. Dia tidak memikirkan itu. Dapat uang hari ini juga dinikmati hari ini. Seperti itu. Urusan besok ya cari lagi. Seperti itu kebanyakannya mindsetnya mereka. Orang kaya membeli properti atau saham atau nilainya yang meningkat setiap tahunnya. Sedangkan orang yang miskin cenderung membeli barang-barang. Mereka gemar berbelanja, membeli barang-barang konsumtif yang tidak ada nilainya jika seiring dengan perjalannya waktu dia tidak akan ada nilainya. Cuman dibuat hedon untuk saat itu aja. Uang bekerja untuk mereka atau mereka bekerja untuk uang? Kalau orang kaya nih, dia memanfaatkan uang untuk menghasilkan lebih banyak lagi uang. Jadi uang itu diinvestasikan di dalam bisnis atau di dalam aset sehingga uang itu dapat bekerja dan bahkan berkali-kali lipat. Kalau orang miskin itu menghabiskan waktu dan tenaga untuk mendapatkan uang secara langsung. Ya, seperti dia mendapatkan gaji per hari, gaji per bulan, per jam, atau mereka kerja keras secara fisik dan setelah mendapatkan gajinya, mendapatkan uangnya, ya dinikmati waktu itu juga, dihabiskan. Dia tidak memikirkan tentang rencana investasi supaya kedepannya memiliki income. Dia tidak memikirkan itu, habis juga di waktu itu dikonsumsi ya. Contohnya, orang kaya itu menginvestasikan sebagian pendapatannya. Mereka tahu rumusnya, mereka tahu caranya mengalokasikan dari pendapatannya itu. Sedangkan orang yang miskin, dia akan menghabiskannya tanpa dia memiliki tambahan aset. Dia tidak memiliki tambahan aset dimanapun, habis saat itu juga untuk dinikmati ya. Berani mengambil resiko itu orang kaya. Kalau takut gagal, nah itu mindsetnya orang miskin. Orang kaya dia tidak takut gagal karena dia menganggapnya itu adalah suatu pelajaran, pembelajaran untuk mencapai sukses. Orang kaya mindsetnya seperti itu. Jika gagal, so what? Gagal, coba lagi. Mungkin dia pasti belajar dari apa yang salah sehingga ini tadi gagal. Maka dia akan melangkah maju lagi dengan mengevaluasi kesalahannya tadi sehingga dia dapat sukses dengan belajar dari kesalahannya. Sedangkan orang miskin beda lagi. Dia menghindari resiko. Karena apa? Karena takut kehilangan apa yang dimiliki. Jadi dia tidak mau atau takut untuk berusaha. Orang kaya berani membuka usaha baru,
meski ada kemungkinannya rugi atau kemungkinannya tidak sukses. Sedangkan yang orang miskin, dia merasa lebih aman bekerja aja pada orang lain. Dia tidak mau menjadi pengusaha sendiri. Dia aman untuk bekerja sama orang lain. Karena apa? Takut resiko. Makanya dia akan menjadi kuli, menjadi karyawan ya, atau menjadi pekerja untuk orang lain. Makanya dia membangun mimpinya orang lain ya. Kemudiannya mengelola uang atau menghamburkan uang sih. Kalau orang kaya itu dia pandai mengelola uangnya, mengembangkan uangnya. Uangnya dikelola. Sedangkan pemikiran orang miskin, dia menghambur-hamburkan uang. Orang kaya, dia pandai membuat anggaran secara matang. Dia memiliki investasi dan dia selalu punya rencana yang matang tentang keuangan. Sedangkan orang yang miskin, mereka cenderung tidak memiliki perencanaan. Hidup tanpa perencanaan, seringkali menghabiskan uang begitu aja dengan gampang ya. Contohnya nih, orang kaya dia memisahkan pengeluarannya, tabungannya dan investasi. Dia dibagi, dialokasikan di tempat berbeda-beda. Sedangkan orang miskin langsung aja menghabiskan gajinya tanpa menyisihkan untuk masa depan, apalagi untuk investasi, karena dia tidak tahu ilmunya ya. Kemudian fokus pada pertumbuhan pribadi atau zona nyaman ya. Kalau orang kaya selalu belajar dari hal baru, dia mau mengikuti seminar, dia rajin membaca buku, dan dia terus meningkatkan keterampilan. Ilmu itu tidak ada batas, tidak ada akhirnya ya. Sedangkan orang miskin, dia lebih memilih hal yang nyaman, yang tidak mau keluar dari kebiasaan lamanya. Dia begitu aja, makanya hidupnya tidak berubah ya. Contohnya nih, orang kaya dia terus belajar tentang semua hal, tentang investasi, tentang bisnis baru ya. Sedangkan orang miskin, dia merasa cukup hanya dengan keterampilan yang sudah ada aja. Dia tidak mau mengembangkan dirinya, tidak mau belajar yang terbaru, yang kekinian, sehingga peluang income itu jauh lebih besar. Dia tidak mau, dia cukup dengan itu aja ya. Kemudian berbagi dan berkontribusi itu adalah orang kaya. Dan sedangkan orang miskin, dia lebih cenderung menyimpan dan mengeluh. Orang kaya percaya bahwa berbagi akan membuka banyak lagi pintu rezeki. Mereka itu aktif dalam kegiatan sosial dan amal. Mereka tidak takut memberi, tidak takut uangnya berkurang hanya untuk memberi. Sedangkan orang miskin, dia akan cenderung pelit, merasa perlu menyimpan karena takut kurang, bahkan sering mengeluh tentang kehidupan. Bahkan dia takut untuk bersedekah, takut untuk memberi, karena yaitu tadi, uangnya justru akan lebih berkurang jika dia memberi ya. Contohnya nih, orang kaya dia mau menyisihkan sebagian keuntungannya, beberapa persen keuntungan bisnisnya untuk membantu orang lain. Dia gemar sekali memberikan. Sedangkan orang miskin, dia lebih memilih menahan karena duitnya tidak cukup. Bahkan kalau melihat orang meminta-minta, dia akan mencari di dompetnya itu uang yang paling kecil, uang yang nominalnya terkecil, baru dia sumbangkan kepada orang lain ya. Itu justru sebenarnya semakin mempersempit pendapatannya, karena mindsetnya itu mindset miskin ya. Sedangkan orang yang selalu memberi, dia memiliki mindset kaya. Dengan memberi itu adalah kebahagiaan yang tak terkira, sehingga uang itu jauh lebih mudah datang dan uang senang datang kepada kamu ya. Mindset orang kaya dan miskin itu sebenarnya bukan hanya soal uang ya, tetapi tentang cara berpikir, tentang cara mengambil keputusan, dan tentang cara melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda ya. Orang kaya fokus pada peluang, fokus pada pertumbuhan, dan fokus pada pengelolaan. Sedangkan orang miskin seringkali dia terjebak pada ketakutan, pada masalah, dan pada pola pikir yang jangka pendek aja.
Dia tidak mau atau takut untuk memikirkan jangka panjang, ya. Mengubah mindset ini bukan hal yang instan ya teman-teman. Dia sangat sulit jika tidak dilatih, tetapi bisa dilakukan dengan cara belajar membuka diri pada wawasan yang baru, dan kemudian berani keluar dari zona nyaman tersebut, dari pola pikir yang lama, ya teman-teman. Apakah kamu masih terjebak dalam pola pikir yang lama, pola pikir yang jadul, yang tidak dapat membawa kehidupanmu maju, ya? Dari sini teman-teman, mindset orang kaya itu, orang kaya fokus pada peluang, bukan pada masalahnya, dan dia berpikir jangka panjang dan berani mengambil resiko untuk maju, karena dia anggap kegagalan itu adalah suatu pembelajaran untuk justru lebih terbuka peluang yang baru. Ya, orang kaya itu membuat uang bekerja untuk mereka melalui investasi dan melalui aset, ya. Makanya dia memiliki rumus, dibagi uangnya untuk mana yang dialokasikan di investasi, mana yang dialokasikan di kebutuhan sehari-hari, dan mana yang untuk ditabung di bank konvensional, ya. Mereka juga berani keluar dari zona nyamannya untuk terus berkembang. Mereka pandai mengelola uang dengan bijak, tidak boros dan tidak memiliki lifestyle yang hedon, yang wow gitu. Dan mereka juga berpikir secara realistis, secara positif, ya. Mereka suka berbagi dan mereka juga sering berkontribusi karena percaya bahwa kebaikan itu akan kembali. Mereka tahu tabur tuai. Jika mereka banyak menanam kebaikan, maka suatu hari mereka akan memetik buah-buah yang manis-manis, ya, seperti itu. Sedangkan mindsetnya yang orang miskin, mereka lebih fokus pada masalahnya dan mereka merasa terjebak, merasa sebagai korban, merasa terjebak, merasa menjadi korban keadaan, korban orang lain, atau korban nasib, ya. Mereka berpikir jangka pendek, mereka takut untuk mencoba, mereka takut gagal dan tidak berani mengambil tindakan, tidak berani mengambil risiko apapun. Mereka bekerja keras secara fisik tanpa strategi keuangan yang jelas. Mereka tidak memiliki planning atau perencanaan dan tidak tahu ilmunya. Mereka itu cenderung nyaman dengan rutinitas yang rebahan, atau dia enggan belajar hal-hal baru dan tidak mau membuka pikirannya untuk menerima hal-hal baru. Mereka justru senang menghabiskan uang tanpa perencanaan dan lebih memilih kenyamanan sesaat, maka akan susah kemudian hari. Mereka itu menyimpan karena takut kekurangan, disimpan karena takut kekurangan, sehingga mereka pelit dan tidak mau berbagi karena mereka merasa uang yang sedikit itu tidak cukup untuk dia, apalagi untuk berbagi. Mindsetnya sangat pendek, ya, sangat sempit, ya. Dari sini teman-teman, untuk mengubah hidup dari miskin menjadi kaya, seseorang harus mulai dari apa? Dari pertama dirubah dulu mindsetnya, pola pikirnya. Dengan berpikir seperti orang kaya, dia fokus pada pertumbuhan, dia fokus pada peluang, dan fokus pada pengelolaan uang. Kita bisa menciptakan kehidupan yang jauh lebih sejahtera. Tidak hidupnya seperti itu aja, ya. Tidak ada aspek tertentu, ya teman-teman, untuk memulai hidup yang lebih kaya. Cuman kamu harus pandai memanfaatkan peluang dan mau belajar, ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang perbedaan mindsetnya si orang kaya dan si orang miskin. Kenapa sih orang kaya itu justru dikejar-kejar uang dan orang miskin malah mengejar-ngejar uang? Ya, intinya sukses itu bukan hanya soal keberuntungan atau bukan soal suratan takdir, suratan garis nasib, tapi tentang bagaimana kita berpikir dan mengambil tindakan kita sendiri. Jangan biarkan pola pikir negatif itu membatasi potensi diri kita. Kita sama kok dengan orang lain, sama. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya, like,
share, and subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi positif dan motivasi hidup positif. Tulis di kolom komentar apa sih langkah kecil yang akan kalian ambil untuk merubah mindset menjadi lebih positif ya teman-teman. Semangat, tetap positif, dan jangan lupa ubah mindset untuk mengubah hidupmu. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.